Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Ini setiap pujian kami Tuhan. Ini setiap sembah kami. Kami mau terus naikkan dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang bersuka cita. Dan kami tidak akan takut dan gentar. Karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Mari katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan. Ini penyembahan kami bagi Engkau Yesus. Mari panggil namanya, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, katakan ku selalu puji. Yes Lord,
setiap hati kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari terus dengan segenap hati katakan pada Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, mungkin di saat-saat seperti ini kami sulit untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Untuk kami sulit mengatakan terima kasih Tuhan. Tapi pagi ini kami mau belajar. Apapun masalah kami saat ini. Mungkin saat ini kami belum menemui jalan keluar. Mungkin saat ini kami merasakan di depan kami buntu. Tapi kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, ada kuasa, ada mujizat di dalam ucapan syukur. Dan pagi hari ini kami mau sama-sama beriman. Kami mau coba, kami mau belajar, kami mau katakan terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Mari di dalam hadirat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Mari naikkan tanganmu pagi hari ini. Baik engkau yang di rumah, di keluarga masing-masing. Mari pagi ini, hari ini, saya ajak kita semua mengucap syukur. Mari katakan, ku mau memuji-Mu. Mari dengan hati yang tulus katakan terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah, Terima kasih Yesus. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah. Katakan, Kau yang layak terima
Yesus, padamu ku Di setiap seruan kami Tuhan, Kaulah penyelamatku. di setiap seruan Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu. Amin. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat setiap suaramu, naikkan kepada Tuhan, katakan, Yesus, padamu ku berseru. Amin. Terpujilah Kau. Biar setiap mulut kami menyembahmu. Ku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuat kami. Kaulah penghidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Siap tangan-tangan kami yang terangkat, Tuhan, katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu. Lama-lama sing ini. Kaulah penyelamat. Lama-lama sing. Mari dengan segenap hatimu katakan, mulut sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, amin. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Beri kembali bagi Allah kita. Beri sorak-sorai dengan segenap hatimu katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh dahsyat. Terus penuhi kami dengan roh puji-pujian. Terus penuhi kami dengan roh penyembahan. Bukan hanya di tempat ini, tapi dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau sungguh rindu menaikkan sembah kami. Kami sungguh rindu menaikkan pujian kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang siap bersorak-sorai, mari kita bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, mari angkat tanganmu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Dia baik, sebab kebaikannya terus. Masuki gerbangnya Tuhan. Amin. Ku bersorak memuji Tuhan. Sebab Dia sukacita.
kasih-Mu. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya bersama. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya. Mari angkat tanganmu, katakan kasih-Nya tak berubah. Dulu sekarang bersama-Nya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari angkat tanganmu, katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Lebih lagi bagi anak kita. Kasih setia-Nya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia-Nya kekal. Kasih setia-Nya kekal, kasih setia-Nya kekal. Mari lebih lagi dengan iman katakan selamanya. Percaya bahwa Tuhan memberikan kegirangan atas setiap hidupmu, amin. Yang di tempat ini, yang di rumah, Tuhan memberi kegirangan atas setiap hidup kita, amin. Mari angkat tanganmu bersama. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Mari dengan senyum katakan, dan sukacita melimpah. Worship you Lord. Minyak yang baru siap bersorak bagi Allah kita, amin. Haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan bagi Allah kita, katakan haleluya. Come on. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang
Dengan iman kami katakan Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut. Karena kami punya firman-Mu yang terus menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap terima firman-Mu pagi hari ini. Ubahkan setiap kami, kuatkan setiap kami, buka setiap pemikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya Yesus. Terima kasih. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan seperti pujian ini Tuhan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap percaya. Mari katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dengan iman kami katakan, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu, membawa pujian syukur kami dan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan semua isi hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya Engkau mengambil alih waktu dan juga hati kami, Engkau yang buka hati kami dan pikiran kami dan membantu kami untuk memahami apa saja yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Bimbing kami Tuhan dalam jalan kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom, shalom, damai sejahtera. Hari ini saya ingin membahas tentang doa dalam renungan singkat di doa malam ini ya. Dan dari kehidupan saya secara pribadi, ya saya ini bukan juga pendoa yang sempurna sih. Saya juga masih belajar dan saya masih mencari tahu bagaimana supaya saya bisa mengerti arti doa, bagaimana saya harus berdoa sehari-hari dan juga bagaimana doa itu bisa mengubahkan kehidupan saya. Bukan doa itu ya memang sebenarnya kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, kita berharap Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita. Tapi sebenarnya yang terpenting dari doa adalah hubungan antara kita, anaknya, dengan Tuhan gitu. Jadi seperti komunikasi. Oke, dan hari ini judulnya adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sebelum kita baca perikop hari ini, saya mau sedikit cerita juga kalau dulu waktu saya belum benar-benar bertobat ya, cuma sekedar Kristen KTP istilahnya ya. Kalau saya berdoa itu ya doa pada umumnya seperti yang diajarkan oleh guru sekolah minggu, ya doa seperti memohon pertolongan, doa mohon perlindungan dan lain sebagainya. Tapi setelah saya bertobat di tahun 2014 awal, saya benar-benar bertobat dan saya mulai mempelajari dan cari tahu apakah benar doa itu cuma seperti itu aja. Kok rasanya boring ya, kok rasanya bosen. Dan saya mendengarkan cerita dari hamba-hamba Tuhan, dari pendoa, itu kok bisa doanya sampai berjam-jam, kok sampai lama. Padahal saya sendiri pribadi maksimal tuh cuma bisa 15 menit doanya. Kok bisa lama ya, itu bagaimana, ngomong apa gitu, saya juga bingung. Karena kan kalau doa kan ya paling, ya contoh gini, Tuhan terima kasih untuk ini, Tuhan tolong lindungi, Tuhan tolong saya pengen ini, kayak gitu aja kan intinya. Dan itu 15 menit udah selesai gitu, maksimal, biasanya malah cuma 5-10 menit. Terus saya akhirnya mencari tahu dan Tuhan menuntun saya, puji Tuhan sekali, Tuhan menuntun saya untuk belajar lebih dalam lagi. Kalau doa itu bukan sekedar cuman mengutarakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Tapi juga untuk mengetahui apa yang Tuhan mau. Untuk bisa belajar mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi bukan dari kita ke Tuhan, tapi juga dari Tuhan ke kita. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita tahu, yang harus kita pelajari tentang doa. Di Mazmur 139 yang akan kita baca hari ini. Dan ini judulnya pun saya ambil dari judul perikop ini. Mazmur 139 ayat 1-6 saja yang kita baca untuk hari ini. Karena renungannya singkat saja. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Nah, dari ayat yang pertama ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan kalau Tuhan itu setiap harinya, setiap detik dalam hidup kita itu selalu menyelidiki, atau bahasa keren zaman sekarang itu kepo. Mengkepoin kita, sama seperti kayak anak muda yang lagi seneng sama seseorang, misalnya yang cowok seneng sama cewek atau si cewek seneng sama cowok ya, gebetan gitu. Pasti langsung kepo, dilihat Instagramnya, dilihat WhatsAppnya, dilihat fotonya, dikepoin keluarganya gimana sih, teman-temannya gimana sih, sekolahnya gimana sih, kayak gitu kan. Selalu dikepoin karena penasaran, karena sayang, ya kan. Sama juga seperti orang tua sama anak. Orang tua pasti selalu kepo ya kan, siapa tahu Bapak Ibu sini pasti paham maksud saya. Selalu kepo, pengen tahu di sekolah itu anak ngapain aja. Di sekolah itu
anak-anak nakalnya ngapain gitu atau seneng sama siapa. Orang tua itu selalu kepo tentang kehidupan anaknya. Begitu juga dengan Bapa kita, Tuhan kita. Dan selain menyelidiki dan selain mengkepoin kita, Tuhan itu mengenal kita. Jadi saya mengambil Mazmur Daud ini karena saya sangat kagum dengan hubungan Daud dengan Tuhan. Hubungan Daud dengan Tuhan itu seperti hubungan ayah dan anak atau hubungan sahabat yang sangat akrab, dekat banget. Daud itu sangat paham, bahkan di dalam Mazmurnya ini dia mengucapkan, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Di sini pakai kata aku, berarti sangat pribadi, sangat personal. Ya, sangat personal sekali. Tuhan mengenal kita secara pribadinya kita masing-masing. Ria seperti apa, nanti Bapak Gembala seperti apa, nanti Ko Anton seperti apa, masing-masing orang itu berbeda dan spesial. Dan Tuhan mengenal kita satu persatu secara pribadi, secara personal. Dan dia sangat mengerti kita. Maka dari itu, pesan untuk Anda yang biasanya selalu ingin orang lain untuk lebih mengerti Anda, berharap pasangan Anda mengerti perasaan Anda, berharap anak Anda mengerti apa yang Anda lalui atau perasaan Anda juga sama aja, atau Anda berharap sahabat Anda juga bisa memahami yang Anda lalui saat ini, masa-masa yang gak enak, Anda stres atau depresi, pasti Anda selalu pingin orang itu memahami Anda. Pingin orang itu mengenal Anda sampai sedalam-dalamnya. Ya memang orang tua bisa mengenal anaknya. Suami bisa mengenal istrinya, begitu juga sebaliknya. Tapi pengenalan manusia terhadap manusia lainnya itu semua terbatas. Terbatas, ya namanya juga manusia. Manusia itu tidak ada yang maha tahu. Di judul perikop ini, Allah adalah Allah yang maha tahu ya. Doa di hadapan Allah yang maha tahu. Jadi satu hal yang harus kita pahami, nih poin yang pertama saya kasih. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah. Dan kita harus menganggap Allah itu sangat dekat dengan kita. Yang setiap hari menyelidiki kita, setiap hari mengenal kita, sangat mengenal kita. Dari hal yang terbaik sampai hal yang terburuk. Bahkan sampai kesalahan atau dosa kita yang kita sendiri gak sadar. Yang mungkin nyelempit di pojok kanan atas, agak bawah sedikit, agak gitu. Sampai gak kelihatan. Biasanya kalau saya ilustrasikan ya seperti orang yang bersih-bersih rumah. Kalau orang yang bersihan banget saya contohnya. Kalau bersihin rumah bukan cuma sekedar sapu atau ngepel gitu aja. Tapi sampai di pojok-pojoknya sampai dilihat ada sarang laba-laba enggak. Jadi sampai benar-benar di pojok-pojok itu diperhatikan debu-debunya. Seperti itu. Tuhan pun sampai di pojok hati kita yang paling pojok yang kita sampai kita sendiri tuh gak tahu gitu. Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu sekali. Tuhan sangat mengenal kita lebih daripada siapapun, bahkan daripada diri kita sendiri. Jadi pada saat kita berdoa, kepada Tuhan, kita sadar Tuhan Allah itu mengenal kita. Jadi gak ada yang bisa kita sembunyikan sama sekali. Kita gak bisa sok hebat lagi. Mungkin kalau di depan orang lain, di depan saudara, di depan kerabat, di depan kolega, kita bisa, gayanya seperti sangat berwibawa atau elegan atau seperti tidak ada masalah sama sekali. Padahal dalam hati rasanya hancur, depresi. Kita di depan orang bisa ketawa-ketawa, padahal di dalam hati itu rasanya menangis banget. Karena ada masalah, entah masalah apa. Mungkin penyakit yang belum bisa disembuhkan, mungkin pasangan yang mengecewakan hati kita atau masalah apapun itu yang menghancurkan hati kita, tidak semua orang bisa tahu itu dan kita bisa menutupinya dengan topeng. Benar enggak? Di depan orang selalu lihat tuh ibu itu loh, dia kayaknya bahagia banget ya sama suaminya. Mereka mesra banget loh sama suaminya itu, kayak mereka kalau dilihat tuh selalu hahihi lah, selalu bahagia lah pokoknya. Adalah tetangga seperti itu. Padahal mereka nggak tahu kalau misalnya Anda di kamar sama suami Anda bertengkar, suami Anda tidak pernah memahami perasaan Anda sama sekali. Suami Anda sakar PDW atau sebaliknya, istrinya yang sakar PDW seperti itu. Orang tidak akan pernah bisa
tahu tentang apa yang terjadi secara personal, secara pribadi yang Anda hadapi dan yang Anda lalui itu tidak ada orang yang bisa tahu, tapi Tuhan tahu. Maka dari itu, doa kita itu komunikasi terbuka, buka-bukaan sama Tuhan. Dan kita harus sadar, harus benar-benar sadar kalau tidak ada satu hal apapun itu yang bisa kita tutupi di hadapan Allah. Karena Allah itu sangat mengenal kita. Dan kita pun gak bisa sok tahu. Gak bisa sok tahu, tidak bisa sok kenal juga sama diri kita sendiri. Mungkin kita bisa berpikir, oh saya ini orangnya sabar. Padahal Allah itu tahu. Kita itu tidak sesabar yang kita pikirkan. Suatu saat nanti kita bisa muntap dan kita bisa marah, bisa maki-maki orang misalnya gitu. Kita selalu merasa kita baik. Tapi Tuhan melihat kita, oh ini masih harus dipoles. Baiknya orang ini masih harus dipoles lagi. Makanya Tuhan berikan macam-macam masalah, Tuhan izinkan macam-macam masalah untuk memoles kita supaya kita tuh semakin dan semakin indah di hadapan Allah. Jadi Allah itu sangat mengenal kita seperti seseorang yang sedang membuat guci misalnya. Kan dia membuat guci dan dia tahu dari awal dia membuatnya seperti apa, dari tanah liat dan lain-lainnya, terus diginiin. Dia tahu sisi mana yang masih belum sempurna, orang itu yang tahu. Bukan si gucinya yang tahu, si gucinya tidak akan tahu kalau di bagian mana itu ada kekurangan, ada yang sedikit bengkok atau gimana, guci tidak akan tahu. Kita tidak akan pernah tahu tentang diri kita sendiri, tentang sebenarnya apa yang kita simpan, apa yang paling kita butuhkan. Tapi masalahnya kalau kita berdoa itu, seringnya kita itu sok tahu, ya kan? Saya sendiri juga dulu seperti itu. Saya merasa saya sudah tahu apa yang saya butuhkan. Saya udah tahu apa yang saya inginkan. Saya pengen misalnya mobil baru. Yaitu saya butuh itu karena saya harus kerja keluar kota. Jadi saya butuh mobil baru. Padahal belum tentu itu yang paling kita butuhkan. Ya, benar bukan? Karena Tuhan tahu. Tuhan sangat mengenal kita. Apa yang paling dibutuhkan oleh kita. Bukan hanya untuk kesenangan pribadi kita. Bukan hanya untuk kepuasan dagingnya kita, yang Tuhan paling prioritaskan itu adalah kerohanian kita, pertumbuhan rohnya kita, pertumbuhan imannya kita, itu yang paling utama, yang diutamakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi waktu kita berdoa, kita nggak boleh sok tahu. Jangan sok tahu. Saat kita komunikasi dengan Tuhan, Tuhan aku ingin seperti ini. Ajak Tuhan itu diskusi. Bukan kita cuma minta, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya butuh ini. Bagaimana kalau diganti dengan kalimat, Tuhan sepertinya nih saya butuh ini. Tapi menurut Tuhan bagaimana? Menurut kehendak Tuhan seperti apa? Apakah kehendak saya ini sudah oke? Apakah nanti kalau saya mendapatkan yang saya inginkan ini, nanti itu bisa membuat saya semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan? Nah, itu yang harus dilakukan, komunikasi seperti kita komunikasi dengan sahabat kita. Atau Bapak Ibu komunikasi dengan anak-anak Anda, dengan saudara Anda, dengan orang tua Anda. Kan komunikasi juga bukan cuma sekedar minta ini, minta itu, gitu kan enggak. Pasti ada komunikasi lebih daripada itu. Karena ingin saling mengenal. Ingin saling mengenal. Seorang ayah ingin mengenal anaknya. Seorang anak ingin mengenal ibunya. Pasti ada komunikasi, tanya tentang mama suka apa, mama lagi ngapain, butuh apa, ini pinggangnya sakit sakitnya yang mana, pinggangnya sakitnya yang mana, misalnya gitu. Kan saling komunikasi seperti itu, bukan cuma sekedar anak datang, mama aku minta uang dong soalnya aku mau beli motor baru. Terus sudah, habis itu hilang, gak ada komunikasi sama sekali. Tapi besok datang lagi, mama aku minta makan, aku lapar. Habis itu sudah dikasih makan, hilang lagi. Gak ada ngobrol-ngobrol lagi. Terus gimana cara saling kenalnya kalau kayak gitu? Kan gak bisa. Begitu juga dengan kita. Doa ini adalah komunikasi untuk kita itu mengenal Allah lebih lagi. Bukan cuma sekedar meminta. Kalau Allah sih sudah kenal kita. Tadi sudah saya ulang-ulang berkali-kali begitu. Allah itu sangat mengenal kita lebih dari siapapun. Bahkan diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah kenal Allah? Apakah Anda sudah mengenal Allah?
seperti yang Allah inginkan. Ya. Oke, lanjut ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Wih, ini Daud mengatakan curahan isi hatinya. Daud sangat paham sekali dan dia sangat sadar kalau Allah itu mengetahui apapun yang dilakukan. Dia duduk, Tuhan tahu. Dia berdiri, Tuhan tahu. Pikirannya Daud belum sampai dipikirkan tuh Tuhan tuh sudah tahu. Daud itu sebelumnya pengen makan donat tapi belum kepengen. Tapi nantinya bakal kepengen, Tuhan tuh sudah tahu. Dan ayat yang ketiga, engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Dari dua ayat ini, kita tuh bisa sangat meresapi makna yang dikatakan oleh Raja Daud. Hal yang sampai hal terkecil dan tersepeleh dan gak penting itu loh Tuhan tahu. Dan Tuhan perhatikan. Dan Tuhan memeriksa kita. Kita duduk itu loh. Itu hal yang biasa banget kan yang Tuhan duduk. Kita berbaring. Apa yang kita lakukan? Kita bekerja. Kita istirahat. Kita melamun. Tuhan tahu apa yang kita lamunkan. Apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. 20 tahun ke depan pun Tuhan tuh sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah mengerti segala sesuatunya. Ya karena Allah memang maha tahu. Allah memang maha tahu. Tapi dari sini, ini membantu kita itu untuk hidup lebih benar. Kita harus sadar, kalau Allah itu memang dia sangat besar sekali. Tuhan kita sangat besar, dia ada di mana saja. Mungkin kalau misalnya ada orang tua yang khawatir dengan anaknya yang tinggal di luar kota atau di luar negeri, mungkin lagi masih sekolah, bekerja. Ingat, ada Allah yang selalu menyertai mereka, jadi Anda tidak perlu khawatir. Anda, tugas orang tua, tugas Anda hanya mendoakan anak-anak Anda. Selebihnya yang melindungi, yang membimbing, yang menuntun anak Anda adalah Tuhan sendiri. Jadi Anda tidak usah menjadi Tuhan, Anda nggak usah sok menjadi Tuhan. Tugas Anda hanya berdoa. Itu yang harus kita ingat. Tuhan itu memang besar, Tuhan ada di mana saja. Tapi Tuhan itu juga cukup sederhana untuk pas ada di sebelah kita. Ya kita gak bisa lihat sih. Kita gak bisa lihat dan kita tidak bisa benar-benar langsung mengetahui Tuhan ada di depan, ada di sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang, di atas, di bawah, di mana. Kita gak bisa tahu, gak bisa lihat dengan mata kepala kita. Tapi kita bisa merasakan dengan hati kita. Kita bisa merasakan waktu kita menangis di dalam kamar sendirian, waktu orang-orang gak ngerti perasaan kita, waktu orang-orang melihat kita, kita kuat, kita bahagia, tapi kita hancur. Kita menangis di pojokan kamar sendirian. No. Tidak ada dari kita anak Tuhan yang sendirian. Mungkin kita pada saat ini sendiri, tapi sebenarnya ada Allah sebelah kita. Ada Allah yang menemani kita. Ada Allah yang mengenal kita dan bisa memahami apa yang sedang kita rasakan saat ini. Apakah Anda kecewa dan takut? Apakah Anda sedang sedih? Tuhan sangat tahu. Tuhan ada di hati Anda, Tuhan ada di sisi Anda. Tuhan itu sesederhana itu. Jadi selain kita tahu kalau Tuhan Allah kita itu besar, kita juga harus tahu bahwa Allah itu mau merendahkan dirinya loh. Mau merendahkan dirinya untuk ada di sebelah kita. Manusia biasa terbuat dari debu tanah. Bayang seperti Tuhan Yesus mau menjadi manusia biasa, merendahkan dirinya, downgrade dari yang Allah, yang maha besar, maha tahu, yang hebat menjadi manusia untuk kita, untuk mati bagi kita semua. Sama saat ini pun juga seperti itu, walaupun tidak ada lagi Tuhan Yesus dalam rupa manusia, tapi ada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada Anda dan kepada saya untuk selalu menemani kita. Itu yang harus kita tahu. Dan kalau kita sudah tahu kalau memang Tuhan selalu ada di sisi kita dan Tuhan mengerti pikiran kita, seharusnya doa kita itu tidak perlu bertele-tele. Ya, ini ya poin yang kedua.
ucapkan doamu apa adanya. Ya sudah apa adanya aja. Dulu saya berdoa, Tuhan Allah yang maha besar. Jadi kata-katanya tuh benar-benar puitis, benar-benar hiperbola. Ya pokoknya seperti yang saya pelajari, yang saya dengar gitu. Tapi sebenarnya gak mesti kayak gitu. Dan gak mesti selalu harus diam di dalam satu postur tubuh sambil berlutut, sambil lipat tangan, tutup mata. Gak selalu harus seperti itu. Yang saya alami dalam pengalaman saya dan juga saya dengar dari pengalaman hamba Tuhan lainnya, doa itu bisa di mana saja, kapan saja, sesukanya kita. Yang penting kita tinggal mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita, Tuhan ada. Jadi sebenarnya Tuhan hadir, selalu ada sama kita. Cuman kita aja yang selalu lari dari hadirat Tuhan. Benar kan? Kita manusia yang malah lari dari hadirat Tuhan karena sibuk kerja. Karena sibuk menggosip misalnya, sibuk sosmedan pakai HP. Kita nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Padahal hadirat Tuhan itu selalu ada dengan kita 24 jam. Sama seperti CCTV. CCTV yang selalu memperhatikan para pegawai yang sedang bekerja. Selalu dilihat gerak-geriknya. Ada CCTV kita loh. Tuhan itu seperti CCTV kita. Dia selalu menyelidiki kita. Ini si ibu ini butuh apa? Ini apa yang paling dia inginkan? Apa yang paling dia butuhkan? Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Dia sudah mengerti pikiran kita dari jauh. Tuhan sudah mengerti pikiran kita dari jauh. Dia memeriksa kita kalau kita berjalan. Kita berbaring, kita bekerja. Pekerjaan kita itu motivasinya apa? Tuhan tahu. Walaupun kita ngomong sama orang, oh saya ingin melayani Tuhan melalui pekerjaan sekuler saya. Padahal dalam hati kita yang terdalam, mungkin kita pengen sukses dan dipuji-puji orang. Tuhan tahu. Tuhan tahu segala motivasi. Tuhan tahu segala pikiran jahatnya kita, pikiran kotornya kita sebagai manusia. Tuhan tahu, jadi berdoalah apa adanya. Memang kadang-kadang kita tuh gak sadar kalau kita berbuat dosa. Makanya dari itu setiap kita berdoa, setiap kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita minta maaf untuk semua dosa yang bahkan kita sendiri gak sadar kita sudah lakukan. Tapi nih kabar baiknya Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita. Tuhan Yesus. Maka dari itu tidak ada lagi pembatas antara kita manusia dengan Allah. Kita sudah dibenarkan oleh Allah kita. Kita sudah disucikan dengan darah Yesus Kristus. Jadi apapun itu yang mau kita sampaikan, kita bisa sampaikan secara leluasa. Kita gak perlu lagi harus lewat imam agung, imam besar, harus bawa korban, kambing, sapi, lembu, supaya bisa berdoa minta maaf sama Tuhan. Tidak. Saat ini, detik ini saya mau minta maaf sama Tuhan atas pikiran saya yang jahat misalnya. Bisa. Jadi doa itu tidak dibatasi oleh apapun. Gak sengaja Anda ngomong yang jahat tentang orang. Orang itu loh gini. Jadi ngomongin yang gak benar tentang orang. Atau memfitnah, menggosip. Atau gak sengaja meso. Karena sebel. Itu detik itu juga. Jangan tunggu nanti di rumah. Nanti tunggu di rumah aja. Masuk kamar, tutup pintu, berlutut, berdoa, lipat tangan. Gak usah kayak gitu. Langsung itu waktu Anda di momen Anda sadar, Anda sudah melakukan kesalahan, langsung berdoa di dalam hati. Gak usah lipat tangan, tutup mata, berlutut. Dengan sungguh-sungguh Anda ucapkan, Tuhan ampuni aku. Aku gak sengaja Tuhan. Itu Tuhan sudah langsung mendengarkan dan Tuhan mengampuni. Itu sudah doa. Itu sudah doa. Sesimpel itu, cuman Tuhan ampuni aku gak sengaja. Itu doa. Setiap Anda memanggil nama Tuhan, itu sudah doa. Itu udah doa loh. Anda panggil Tuhan, Tuhan. Cuma sekedar kangen doang misalnya. Tuhan, aku kangen. Itu sering saya lakukan loh. Saya sering diam-diam gitu tiba-tiba panggil Tuhan. Kangen lu aku Tuhan. Itu sudah seperti hubungan saya dengan orang tua kan. Ma kangen sama mama. Kayak gitu kan. Sama kita juga sama Tuhan seperti itu. Tuhan aku kangen. Apa adanya dengan hati kita, dengan diri kita apa adanya. Jadi gak usah kita
sok-sok harus hebat, sok suci, sok keren, sok kuat di depan Tuhan. Gak usah, apa adanya. Ucapkan apa adanya. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita pikirkan. Sebelum kita memikirkannya malahan. Dan di ayat 4 pun itu juga berhubung ya. Ayat yang ketiga tadi. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuhan sangat tahu setiap jalannya kita. Makanya hati-hati. Motivasinya jangan sampai salah. Kalau salah pun langsung minta Tuhan untuk meluruskan kembali motivasinya. Supaya sejalur dengan motivasi Tuhan. Ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui Tuhan. Kita belum ngomong pun Tuhan sudah tahu kita butuh apa. Tuhan paling tahu Anda butuh apa. Saya nggak tahu Anda butuh apa untuk saat ini karena saya bukan Tuhan. Saya tidak maha tahu. Suami Anda, istri Anda, anak Anda nggak tahu Anda butuh apa saat ini. Kalau Anda nggak ngomong dulu sama mereka. Saya juga memberi saran kepada ibu-ibu, para wanita yang biasanya selalu ingin pasangan atau mungkin anak atau mungkin kerabat, sahabat itu bisa memahami kita sebelum kita ngomong sama mereka. Dan kalau mereka nggak paham dan mereka nggak bisa mengerti kita akan menjadi kecewa. Itu sering, biasanya wanita seperti itu, termasuk saya. Saya dulu juga seperti itu. Kalau misalnya pacaran, kalau pacar saya nggak paham maksudnya saya marah. Loh padahal saya belum ngomong, saya nggak ngomong. Saya berharap dia langsung ngerti, tanpa saya ngomong. Ya kan dia bukan Allah. Setelah saya bertobat, itu Tuhan menegur saya dengan sangat keras. Dia, pasanganmu itu bukan Allah yang maha tahu. Jadi jangan berharap dia paham perasaan Anda kalau Anda tuh nggak ngomong sama dia. Kalau Anda nggak bilang, yang aku kecewa loh kalau kamu gini. Dia nggak akan ngerti lah, dia bukan Allah kok. Gitu kita sebagai wanita selalu menuntut suami atau pasangan pacar untuk memahami kita, perasaan wanita. Kan nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya kekecewaan itu tuh gara-gara kita sendiri nggak sih? Kita sendiri yang bikin seperti itu kan. Akhirnya kita sendiri yang mematok pengennya kayak gitu. Makanya kita menjadi kecewa sama mereka. Makanya akhirnya jadi gegeran. Padahal Tuhan itu mengerti kenapa kita masih harus cari manusia. Kenapa kita harus masih membutuhkan pengertian dari manusia yang cuman hembusan nafas sama kayak kita. Yang belum tentu besok itu masih ada. Padahal ada Tuhan yang selalu 24 jam sama kita, tapi kita gak pernah ngomong sama Tuhan. Nanti aja kalau sudah benar-benar kepepet baru ngomong sama Tuhan. Aduh, padahal setiap detik Anda mau ngomong sama Tuhan, ngomong aja apa adanya. Bahkan waktu Anda merasa Anda sebel, kesel, marah pun silakan ngomong sama Tuhan. Tapi ingat, tetap dengan kerendahan hati. Tetap harus tahu diri kalau kita itu ngomong sama Allah yang pangkatnya lebih tinggi dari kita. Bukan, gak boleh ngelama, gak boleh menyalah-nyalahkan Tuhan. Jadi kita harus dengan rendah hati ngomong apa adanya sama Tuhan. Tuhan, aku kecewa sama suamiku karena dia begini. Aku udah ngomong sama dia Tuhan, aku gak suka dia tuh kayak gini. Tapi dia tuh masih kayak gini. Gimana ini Tuhan, aku tuh sobel banget sama dia. Contoh ini ya. Tapi ya, karena Tuhan sendiri bilang harus mengasihi, aku akan berusaha untuk mengasihi dia apa adanya. Tetap mengasihi dan mengampuni dia apa adanya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya suamiku itu bisa berubah ya Tuhan. Nah, komunikasi seperti ini kan jadinya enak. Daripada cuma nuntut Tuhan, aku sebel sama dia, Tuhan cepat ubahkan dia. Kalau enggak aku porek ambek Tuhan. Kalau kayak gitu kan, Tuhan sih denger kan langsung, hah? Aku disuruh mengubah dia dalam jentikan jari tanpa campur tanganmu, padahal kamu sih minta nikah sama dia. Contoh ini ya, kalau ada yang merasa ya saya minta maaf kalau ada yang mungkin merasa seperti itu. Padahal kita sendiri yang minta nikah sama orang ini. Tapi orang ini menyebalkan. Dan kita menuntut Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita malah kecewa sama Tuhan. Tuhan, suamiku kok kayak gini sih? Aku pengen Tuhan ubah suamiku. Detik ini juga
kecewa sama Tuhan. Kok aku dikasih nikah sama orang ini? Padahal yang minta nikah itu lo siapa? Yang mencintai cinta-cintaan itu lo siapa dari awal? Ya kan? Masa kita menuntut Tuhan? No, jangan doa seperti itu. Itu sama seperti melemparkan sampah atau rongsokan yang kita bikin sendiri itu ke arah Tuhan. Kan gak sopan seperti itu. Kita harus punya kerendahan hati. Walaupun kita memang ngomong apa adanya, tapi tetap harus rendah hati. Kita harus tahu diri, kita ini siapa. Kita cuma hanya manusia biasa. Tapi jangan takut saudaraku, jangan kecewa dan jangan bingung. Tuhan sangat mengerti Anda kok. Bahkan ini nih yang paling saya suka sebenarnya dari pengalaman hidup saya juga. Waktu saya sama sekali gak bisa ngomong apapun. Saking sakitnya hati saya. Ya mungkin masalah saya dulu. Saya percaya, saya tahu banyak sekali dari Anda yang kadang tuh sampai gak bisa ngomong. Gak tahu mau ngomong apa di dalam doa. Saking sakit di sini rasanya. Sampai cuma bisa nangis saja. Itu panggil nama Tuhan. Cuma sebut Tuhan, Tuhan tolong, tolong gitu aja. Itu sudah doa loh. Itu bahasa air mata, itu lebih powerful, lebih jos daripada perkataan kita. Kalau misalnya Anda gak bisa ngomong, nangis aja di kaki Tuhan. Makanya ya ini benar-benar ya, Mazmur ini mengingatkan kita betapa cintanya Tuhan sama kita. Walaupun kita ini hina, walaupun kita ini selalu mengecewakan Tuhan, gak setia sama Tuhan, Tuhan tuh setia banget sama kita. 24 jam Tuhan tetap terus mengontrol kita, terus memeriksa, terus menyelidiki, terus memahami, terus mengenal kita. Jadi walaupun kita cuma bisa nangis, cuma bisa Tuhan, Tuhan, Tuhan tahu kok bahasa air mata kita. Tuhan tahu apa yang sangat kita butuhkan. Kemudian ayat yang kelima. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dari belakang, dari segala sisi Tuhan itu melindungi kita. Jadi doa itu juga bisa melindungi kita. Jadi tidak ada senjata musuh apapun dan dimanapun itu yang bisa berhasil menempa kita. Karena ini ada kuasa Tuhan yang melingkupi kita. Itu salah satu hasil dari doa. Kalau kita dengan rutin komunikasi sama Tuhan. Makanya kenapa hamba-hamba Tuhan itu bisa doanya lama. Karena doa itu sudah seperti komunikasi, udah casual, udah ngomong biasa. Gak mesti harus dengan postur tertentu, di waktu tertentu, tidak perlu. Bahkan pada saat nyetir misalnya atau masih kerja, itu bisa sambil bercakap-cakap dengan Tuhan. Coba deh Anda kayak seperti itu. Saya sangat yakin pasti Anda bisa kalau hati Anda itu sudah terkoneksi dengan koneksi surgawi. Dengan kehadirat Tuhan di sisi Anda. Karena kehadirat Tuhan selalu ada di sisi Anda, cuma tinggal Anda aja yang mencari dan merasakan itu. Begitu. Dan Tuhan itu melingkupi kita dengan kuasanya yang luar biasa. Dan terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, kata Daud. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dan poin yang ketiga, doa membuat kita semakin mengenal Allah dan juga diri kita sendiri. Doa itu akan membuat kita semakin mengenal Allah dan diri kita sendiri. Kita semakin tahu bahwa Allah ada di sisi kita. Dia ada di depan, di belakang, di kiri, di kanan, dan dia bahkan menaruh tangannya di atas kita untuk memberkati, untuk melindungi, untuk mengasihi, dielus-elus gitu, puk. Kita semakin bisa merasakan hadirat Tuhan setiap detik hidup kita. Saat kita selalu berdoa. Semakin hari semakin diasah itu semakin sensitif kita dengan hadirat Tuhan di sisinya kita. Kita semakin tahu seperti bangsa Israel yang tahu kalau ada tiang awan, ada tiang api di depan, di belakang yang melindungi mereka, menuntun mereka. Makanya mereka gak bisa khawatir, gak takut lagi. Makanya
Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sampai sekarang itu masih terlalu khawatir, masih ketakutan, masih bimbang, terus sedih yang berlebihan, mungkin Anda kurang berdoa. Coba Anda cross check lagi. Apakah selama ini doa Anda itu berkualitas atau tidak? Karena doa yang berkualitas, hubungan komunikasi yang berkualitas dengan Tuhan itu akan membawa damai sejahtera. Ini saya mau kesaksian juga. Beberapa hari lalu, saya lupa hari apa, itu feeling saya bangun tuh sudah gak enak. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu. Pokoknya nggak enak aja, pengen ngamuk, pengen marah, terus pengen nangis, semua jadi satu di sini di perasaan. Nggak tahu karena hormon, nggak tahu karena apa, saya juga nggak ngerti. Suami saya nggak ngapa-ngapain juga di rumah dan nggak ada orang yang menyebalkan gitu. Pokoknya tiba-tiba rasanya hatinya nggak enak aja. Pengen marah dan gak pengen ngomong sama siapapun, gak pengen ketemu siapapun, pengennya mendekam di dalam kamar, saya matikan HP, pokoknya gak mau ngapa-ngapain. Cuma pengen duduk diam, nangis dan lesu. Saya juga gak tahu kenapa seperti itu. Biasanya iblis itu sering mengganggu pikiran dan perasaan kita. Dan iblis itu memakai perasaan kita untuk memimpin kita ke hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan sampai kita dipimpin sama perasaan. Nanti next time mungkin saya dituntun Tuhan untuk memberitakan firman tentang ini ya. Jangan sampai perasaan itu memimpin kita. Kita yang harus memimpin perasaan kita. Karena bosnya ini kita, bukan perasaan. Gitu. Tapi waktu saya tahu perasaan saya nggak enak kayak gitu, wah saya langsung nggak tinggal diam. Walaupun saya ini rasanya males banget. Saat teduh males banget rasanya berdoa, memuji Tuhan, aduh kayak gak pengen, pokoknya pengen tidur aja karena saking sebel marah bahwa gak tahu apa itu perasaannya. Tapi saya paksa daging saya ini untuk tetap memuji Tuhan, menyembah dan berdoa. Saya ngomong sama Tuhan apa adanya, Tuhan saya perasaannya gak enak ini. Apa ya aku? Ya saya ngomong pakai bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris, saya semua campur aduk. Kayak ngomong sama sahabat, saya itu memperlakukan Tuhan saya itu seperti sahabat. Tuhan kenapa ya perasaanku kayak gini? Aku gak tahu loh, aku gak ngapa-ngapa. Ini dari tadi Tuhan, tapi kok perasaanku gak enak ya tiba-tiba. Aku loh gak pengen ngomong sama siapapun. Aku malah nanti kalau aku ngomong sama seseorang, aku malah melampiaskan marahku ke dia. Makanya tak mati, nois HP ku Tuhan, aku mau menghadap Tuhan. Dan aku minta maaf ya Tuhan, kalau aku membawa perasaan kecewa dan marah dan sedih kepada Tuhan. Maaf ya Tuhan, tapi Tuhan yang ngerti aku. Tuhan yang memahami aku. Ayo Tuhan sini, be aku ae. Aku mau seperti itu sama Tuhan. Casual, seperti sama sahabat sendiri. Dan dalam waktu singkat, itu hati saya langsung, wah, lega banget. Kayak ada siraman air dingin. Kayak tahu ya kalau misalnya lagi udara panas banget terus, aduh haus banget nih tenggorokannya kering. Terus tiba-tiba minum air dingin langsung, lega. Ya seperti itu. Lega banget hati saya rasanya. Terus kayak damai, sukacita, guyu-guyu maneh. Habis itu udah gak ada apa-apa lagi. Udah perasaan-perasaan aneh yang gak jelas itu tadi langsung sudah hilang. Saya kembalikan nyalain HP, kemudian saya, ya biasanya banyak yang ngechat tanya ini itu sama saya. Ya pelayanan, ya macam-macam pokoknya. HP itu gak bisa diem rasanya WhatsApp itu. Ya saya langsung melayani, belum lagi saya harus bekerja dan sebagainya. Saya langsung semangat. Cuman dengan menghabiskan waktu sama Tuhan itu, saya gak tahu setengah jam atau 1 jam, saya lupa atau 2 jam. Saya gak lihat jam, pokoknya saya duduk diam, berdoa, menyanyi. Berdoa saya pun ya seperti yang tadi saya contohkan, ngobrol kayak ngomong sama temen gitu loh. Ngomong sama sahabat saya, ngomong sama papa, sama mama. Gak enak nih Tuhan ya opo. Kayak gitu-gitu, bukan ngomong Tuhan Allahku, kayak seperti itu. Ya kan saya ngomong sendiri sama Tuhan, berdua doang gitu. Gak ada yang lihat dan gak ada yang tahu. Dari hal-hal seperti itu, semakin dilakukan setiap hari dan saya nggak pernah mau 1 hari pun bolong tanpa komunikasi sama Tuhan, tidak pernah. Karena kalau 1 hari saya bolong, saya jadi gendeng. Tidak pernah 1 hari pun saya bolong, tidak menyapa Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dengan semakin hari saya komunikasi sama Tuhan, walaupun saya gak sempurna, saya gak bisa dengar suara Tuhan secara audible. Saya bukan hamba Tuhan yang Tuhan pakai menjadi seorang pendoa yang hebat, yang
terkenal, saya belum seperti itu. Tapi semakin hari saya semakin mengenal Tuhan. Dan saya semakin mengenal diri saya ini cuma manusia biasa yang Tuhan pakai. Dan saya doa saya tuh semakin berubah. Bukan saya berdoa, Tuhan saya butuh ini, pokoknya saya pengen banget ngotot gitu loh. Saya enggak pernah lagi ngotot sama Tuhan. Bahkan saya hampir tidak pernah berdoa buat diri saya sendiri. Kenapa? Enggak tahu. Semakin saya berdoa terus sama Tuhan, komunikasi seperti tadi itu, semakin damai, sukacita Tuhan taruh dalam hati saya merasa semakin dekat sama Tuhan. Setiap saya cuma duduk diam, dengarkan pujian rohani apapun, atau gak ada lagu apapun sekalipun, saya cuma duduk dan panggil Tuhan, saya bisa langsung nangis. Langsung saya sangat tahu sekali dan sangat bisa merasakan hadirat Tuhan di sisi saya. Dulu waktu awal bertobat saya belum seperti itu. Harus lama sampai 20 menit memuji Tuhan. Aduh kok gak ngerasa apa-apa ya, kok kering ya, kok kayak bosen, ngantuk. Tapi sekarang sudah enggak, karena saya tidak mau menyerah. Walaupun awalnya rasanya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, semakin saya tidak mau menyerah, semakin saya terus berusaha untuk merasakan hadirat Tuhan di sisi saya, semakin saya mencari Tuhan, Tuhan ditemukan. Saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saya percaya Anda pun bisa seperti itu. Saya sangat percaya sekali. Semakin setiap hari Anda semakin mencari Tuhan, Anda pasti akan menemukan Tuhan. Anda pasti akan sadar bahwa doa Anda yang dulu itu gak berkualitas. Karena cuma minta aja. Semakin lama Tuhan akan menuntun Anda untuk bisa berdoa yang berkualitas seperti yang Tuhan mau. Pasti Tuhan akan tuntun Anda untuk lebih banyak berdoa bagi orang lain dibandingkan diri Anda sendiri. Tuhan akan menyatakan dirinya lebih lagi. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup Anda itu lebih lagi, sehingga hidup Anda itu jadi berkat buat orang lain. Dan Anda akan semakin mengenal diri Anda sendiri. Anda akan tahu kesalahan yang dengan tidak sengaja Anda lakukan. Anda akan tahu posisi Anda itu ada di mana. Dan Anda akan tahu Anda tidak berhak untuk menuntut Tuhan atau untuk melemparkan kekecewaan dan kemarahan kepada Tuhan. Anda akan semakin tunduk dan tunduk sampai sujud. Anda akan semakin mengenal diri Anda seperti itu. Anda akan semakin tahu sebenarnya Anda itu butuh apa. Anda bukan butuh material things kayak rumah baru, mobil baru, HP baru, uang. Anda akan semakin sadar itu semua itu gak terlalu penting. Ada yang lebih penting dari itu. Apa nggak tahu? Nanti Tuhan ngomong sendiri sama Anda masing-masing. Ya itu kalau saya kasih tahu sekarang kan nggak seru, nggak surprise jadinya. Makanya saya nggak ngomong supaya Anda tanya sendiri sama Tuhan. Apa sih yang paling Anda butuhkan dalam hidup Anda di dunia ini? Supaya Anda itu bisa hidup bahagia gitu loh di dunia ini. Hidup kita tuh di dunia ini singkat loh. Syukur-syukur kalau kita bisa sampai 80 tahun, apa sampai 100 tahun. Puji syukur kita dikasih umur sampai 100 tahun. Tapi kalau nggak sampai segitu, masa kita mau menyia-nyiakan hidup kita dalam kekecewaan, kesedihan, ketakutan dan lain-lainnya? Kan rugi, ya kan? Maka dari itu, yang harus kita ingat nih, kita ingat sekali lagi dari poin pertama. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Ya, diingat baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, doa itu bukan sarana kita minta-minta seperti pengemis. Bukan, tapi komunikasi kita sama Allah seperti kita dengan orang tua, kita dengan sahabat. Poin yang kedua, ucapkan doamu apa adanya. Karena Tuhan mengerti hati kita. Bahkan apa yang belum kita pikirkan dan apa yang belum kita butuhkan saat ini masih mungkin beberapa bulan ke depan, mungkin masih 10 tahun ke depan, itu Tuhan tuh sudah tahu. Jadi kita tuh apa adanya ngomong sama Tuhan, gak usah sampai yang berpuitis atau kata-katanya yang terlalu tinggi. Jadilah diri kita apa adanya, gak usah harus mirip dengan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Kalau Anda doanya cuma apa adanya, Anda mau pakai bahasa Jawa full semuanya ya silahkan ngomong bahasa Jawa, Tuhan ngerti kok. Mau pakai bahasa Mandarin, ni hao ma, itu pun juga Tuhan tahu. Tuhan
bahasa air mata sekalipun, Tuhan sangat tahu. Jadi ucapkan apa adanya dari hati kita. Dengan tulus, dengan kerendahan hati kita sampaikan kepada Tuhan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Tapi nih kita harus tahu posisi kita, ya dengan kerendahan hati kita harus tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali. Kita nggak akan pernah bisa tahu pekerjaan Tuhan itu maksudnya seperti apa. Kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Kita nggak akan pernah bisa tahu. Mungkin suatu saat nanti Tuhan akan bilang sama kita masing-masing pribadi kenapa itu harus terjadi. Tapi untuk saat ini kita harus diajar Tuhan untuk rendah hati dan percaya saja. Nah itu dia poin yang ketiga. Doa itu akan membuat kita semakin mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri. Jadi kita tidak akan terus-terusan lagi menuntut Tuhan untuk begini dan begitu seperti maunya kita. Tapi kita malah ikut jalurnya Tuhan. Kita dengan legowo, dengan kerelaan hati kita akan ikut jalurnya Tuhan ke sini, ke sana, ke situ. Bukan lagi egois dengan maunya kita sendiri. Doa itu bukan untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau, tapi untuk bisa mengubah kita. Untuk semakin serupa seperti Tuhan. Semakin mengenal diri kita sendiri. Karena yang paling mengenal kita itu Tuhan. Supaya kita bisa tahu diri kita sendiri itu seperti apa, ya kita harus semakin dekat dengan Tuhan melalui doa, komunikasi. Dan saya juga menyarankan untuk Bapak Ibu, ya karena saya ini guru sekolah minggu, jadi saya juga titip pesan kepada Anda orang tua untuk setiap kali mengajarkan anak untuk berdoa, ajarlah mereka untuk komunikasi sama Tuhan. Bukan cuma sekedar berdoa untuk ini, berdoa untuk itu, sekedar meminta saja, jangan. Karena nanti itu menanamkan mental pengemis ke anak-anak kita. Dan kalau mereka nggak dapat, nanti mereka kecewa. Dan kita harus tanamkan itu buat anak-anak kita dan di generasi di bawah kita. Bahwa mereka itu harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka harus lebih mengenal Tuhan lewat doa. Jadi doa itu bukan hanya sarana untuk memohon pertolongan atau memohon apapun yang kita butuhkan, tapi yang lebih terpenting dari itu, doa adalah sarana untuk kita semakin mengenal Tuhan, untuk kita semakin diubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu yang mau saya sampaikan untuk hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi berkat buat kita semua, mengubahkan kita dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kami minta maaf Tuhan jika saat ini, jika beberapa waktu yang lalu kami masih nggak paham tentang doa yang Tuhan kehendaki untuk kami ucapkan kepadamu Tuhan. Kami minta maaf untuk segala kesalahan kami minta maaf untuk dosa-dosa kami. Dan kami mau berserah kepada Engkau Tuhan agar Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kami untuk bisa berdoa seperti yang Tuhan inginkan. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu dan Engkau mengerti segala sesuatu yang akan kami butuhkan, yang sekarang kami butuhkan. Dan kami menyerahkan semua masa depan kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan yang bimbing kami supaya kehidupan doa kami semakin berkembang dan iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin mengenal Engkau Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin.